Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 200603501023. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus remaja sebagai pelaku begal menurut perspektif kontrol sosial. Begal merupakan tindakan pencegatan dan mengambil paksa barang orang lain disertai dengan adanya ancaman fisik kepada korban. Nah, biasanya dilakukan bergerombol atau berkelompok di saat malam hari dan dilakukan pada tempat yang jarang dilewati masyarakat atau cenderung sepi. Jenis begal ini juga terbagi-bagi. Jadi, seperti contohnya itu begal motor dan begal payudara. Nah, begal ini merupakan bagian dari jenis tindak pidana yang dapat diproses melalui jalur hukum. Mengacu pada pemikiran Durkheim mengenai struktural fungsionalisme, menyatakan bahwa setiap elemen yang ada di masyarakat itu memiliki peranan serta fungsinya masing-masing dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan sistem yang ada. Dan jika salah satu elemen tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan kegagalan fungsi atau disfungsi. Nah, elemen yang dimaksud adalah lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga keluarga. Pada kasus ini berkaitan erat dengan fungsi lembaga keluarga, yang dimana memiliki fungsi sebagai agen sosialisasi dan alat kontrol sosial yang pertama ditemui oleh setiap individu. Nah, pada lembaga keluarga ini, remaja akan dididik oleh para orang tua. Apabila didikannya itu baik, maka secara tidak langsung remaja itu akan berpikiran baik. Tetapi apabila berkebalikan, yaitu lembaga keluarga ini mengajarkan hal-hal buruk atau terjadi konflik dalam keluarga tersebut, maka kebanyakan remaja akan mengalami broken home atau biasanya tuh mengalami kenakalan remaja. Baik, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu kontrol sosial. Kontrol sosial ini merupakan alat pengendalian untuk memastikan individu atau kelompok melaksanakan perannya yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kontrol sosial dapat berdampak baik atau positif dan juga dapat berdampak buruk atau yang biasa disebut dengan dampak negatif. Saat pengendalian dilakukan dengan baik dan benar, tentu akan menghasilkan dampak yang positif bagi individu. Hal ini dapat terjadi karena terbangunnya kontrol individu yang kuat dan tidak terpengaruh untuk melakukan penyimpangan sosial. Dan begitu pun sebaliknya. Namun perlu digarisbawahi, jika pengendalian sosial yang dilakukan terlalu mengikat, maka akan memberikan dampak pada individu untuk memberontak dan menyalurkannya dengan melakukan tindakan yang menyimpang. Seperti contohnya yang tadi jelaskan, bahwa remaja akan berbuat hal buruk apabila diajarkan hal-hal yang tidak baik dari keluarganya. Tapi itu tidak secara umum, hanya terjadi pada satu atau dua orang saja. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai remaja sebagai pelaku begal menurut perspektif kontrol sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.